Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuli Wahyuningsih, mahasiswi PPG Angkatan 3 2023 Universitas Negeri Jakarta. Pada kesempatan ini saya akan melakukan kegiatan bimbingan individu. Yuk ikutin kegiatan saya hari ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Rahmat, silahkan masuk, silahkan duduk, silahkan duduk. Iya, apa kabar ini? Baik Bu. Baik, perasaannya gimana ini? Malu, kesal Bu. Malu, kesel, emangnya ada apa? Saya dikeluarin dari kelas Bu, gara-gara saya nggak ngerjain tugas. Dikeluarin dari kelas karena nggak ngerjain tugas. Pelajaran apa yang sekarang? Pelajaran matematika Bu. Matematika. Dikeluarin dari kelas karena nggak ngerjain tugas. Oke, berarti pengalaman kesini mau melakukan bimbingan dengan ibu hari ini. Oke, kalau begitu sebelum kita mulai, bisa ibu bertanya dulu sama Bang Rahmat, bagaimana dengan tempatnya? Mau di sini atau mau di tempat yang lain? Di sini aja Bu. Di sini, nggak mau milih tempat yang lain. Oke, kalau begitu dengan tempat duduknya sudah merasa nyaman Bang? Sudah panas nggak ruangannya? Enggak Bu. Oh enggak ya, nggak panas ya. Baik, kalau tidak panas berarti konseling ini bisa kita mulai. Bisa Bu. Berarti tapi sebelum kita mulai, alangkah lebih baik kita mulai dulu dengan berdoa. Semoga konseling kita, kegiatan kita hari ini diberi kelancaran. Ibu akan pimpin doanya, berdoa menurut agama dan keyakinan. Dimulai. Doa selesai. Sebelum ibu mulai, ibu minta izin dulu sama Bang Rahmat. Bang Rahmat, kegiatan ini direkam. Direkam itu divideokan ya. Untuk apa sih Bu direkam? Sebagai dokumentasi, dan bila nanti diperlukan sewaktu-waktu bisa diputar kembali. Boleh? Boleh. Terima kasih atas kesediaannya. Nah, sebelumnya Bang Rahmat sudah pernah melakukan bimbingan? Belum Bu. Belum pernah ya. Nah, yang akan kita lakukan ini adalah bimbingan konseling pribadi atau konseling individu. Nah, berarti juga belum paham ya apa itu konseling individu. Sudah paham? Belum paham. Juga akan jelaskan sedikit dulu. Konseling individu itu adalah konseling yang dilakukan secara pribadi antara konselor yaitu ibu dan konseli yaitu Bang Rahmat. Dalam kesempatan kali ini konseling pribadi akan dilakukan antara Bang Rahmat dengan ibu. Nah, dalam konseling pribadi ini itu ada asas keterbukaan dan asas rahasia. Apa itu asas keterbukaan? Di mana apapun yang ibu tanyakan kepada Bang Rahmat itu harus dijawab dengan sejujur-jujurnya. Tidak boleh ada yang ditutupi, tidak boleh ada yang disembunyikan. Sanggup? Sanggup Bu. Sanggup. Kemudian asas kerahasiaan, artinya apa? Bahwa apapun yang kamu alami, apapun yang Bang Rahmat rasakan, apapun yang Bang Rahmat sampaikan kepada ibu, insya Allah akan menjadi rahasia kita berdua. Iya Bu. Ya, sampai di sini paham? Paham Bu. Atau ada yang mau ditanyakan yang lain? Tidak ada Bu. Tidak ada. Sampai di sini paham ya? Paham Bu. Jadi pada kesempatan ini ya, apa sih konseling individu tadi? Selain itu ya, kemudian sebenarnya konseling ini bertujuan untuk apa? Ya, untuk membantu membangun rasa untuk mengetahui kemampuan Bang Rahmat. Iya. Kemampuan apa? Kemampuan untuk mampu menyelesaikan permasalahan yang ada dalam diri Bang Rahmat. Jadi jangan berpikir bahwa ibu yang menyelesaikan masalahnya Bang Rahmat. Tidak. Yang menyelesaikan masalahnya adalah Bang Rahmat sendiri, memang dibantu oleh sebagai konselor atau sebagai guru BK gitu ya Bang Rahmat ya. Nah,
Sebenarnya apa sih harapan Bang Rahmat dalam kegiatan konseling ini? Hmm? Harapan Bang Rahmat tadi ya, Bang Rahmat malu, Bang Rahmat sedih karena dikeluarkan dari kelas karena menunda tugas gitu. Jadi pengen apa? Pengen keluar dari masalah itu. Jadi menghilangkan kebiasaan menunda tugas itu. Oke, kalau memang Bang Rahmat mau menghilangkan atau mau keluar dari permasalahan ini, jadi tidak akan bisa membantu apa-apa. Kalau Bang Rahmat tidak punya keinginan untuk bisa keluar dari masalah itu, ya. Begitu besarkah keinginan kamu untuk bisa keluar dari permasalahan ini? Iya, baik. Kalau begitu dari permasalahan Bang Rahmat tadi, artinya ada kesadaran dari Bang Rahmat bahwa kebiasaan menunda tugas itu sebenarnya sebuah permasalahan yang cukup membuat Bang Rahmat terganggu. Apa sih yang terjadi sama Bang Rahmat ketika Bang Rahmat itu pada akhirnya menunda tugas? Biasanya saat ada tugas, kalau sudah mungkin jadi lupa Bu. Gitu. Terus mau ngerjain disampaikan kena nunggu. Jadi habis main pulang tidur Bu. Bangun waktunya udah habis Bu. Oh gitu. Jadi kemudian apakah karena kamu tidak tertarik dengan pelajarannya? Kenapa emangnya nggak tertarik dengan pelajarannya? Pelajaran nanti kamu sulit dipahami. Buat kamu pelajaran matematika itu sulit. Ya, Bu. Kamu sulit memahami pada mata pelajaran matematika. Ya, Bu. Bagian mananya yang bikin kamu kesulitan? Kayak pembagian Bu. Rumus itu ya. Setiap materi rumusnya berbeda gitu ya Bang ya. Itu yang bikin kamu merasa kesulitan, sehingga tumbuh rasa malas, tumbuh rasa karena nggak ngerti, bingung, sehingga memutuskan untuk nanti aja, ya. Ketika nantinya sudah nggak ada, ya udah pasrah. Iya, sudah batas waktunya udah final, udah harus dikumpulkan, belum juga dikumpulkan, akhirnya pasrah. Mau diapain gitu ya? Nah akhirnya kamu diapain sama gurunya? Dikeluarin dari kelas ya Bang ya. Ya sehingga merasa sedih gitu ya Bang ya, dan malu pastinya. Malu gak sih Bang? Malu banget kalau dikeluarin dari kelas ya. Rahmat sudah mencoba untuk mencari apa ya istilahnya, untuk mengatasi permasalahan itu belum? Sudah pernah mencoba belum? Melawan rasa itu? Emang belum pernah mencoba? Belum. Terus kenapa sekarang memutuskan untuk pengen keluar dari permasalahan itu? Ya Bu, kan dari kalau saya menunda tugas, nah saya kurang Bu. Oh gitu. Iya. Terus? Nah saya pengen saya nggak kurang lagi Bu. Gitu, memperbaiki nilai. Iya, Bu. Terus ada lagi? Udah Bu. Untuk saat ini itu ya. Jadi karena kebiasaan Rahmatnya, kemudian berapa lama atau berapa waktu yang kamu perlukan untuk dalam kegiatan menunda tugas itu? Berapa jaraknya? Misalnya nih ya, misal Ibu kasih gambaran gini, kalau teman-teman ini tugas yang kamu tunda itu tugas yang dilakukan, yang harus dilakukan di sekolah, atau tugas yang ada di rumah, yang harus dikerjakan di rumah? Yang harus dikerjakan di rumah Bu. Yang berarti PR ya, bukan di sekolah. Kalau di sekolah dikerjain nggak Bang? Kerjain Bu. Dikerjain, yakin? Yakin Bu. Benar. Benar Bu. Iya, berarti karena tugasnya itu harus dikerjakan di rumah. Berarti yang sering tertunda itu adalah hanya pekerjaan rumah saja. Iya Bu. Dan hanya matematika saja atau ada mata pelajaran yang lain? Ada Bu. Ada apa? Bahasa Inggris Bu. Bahasa Inggris pun sama. Iya Bu. Kalau matematika tadi Bang Muhammad bilang karena adanya rumus yang berbeda-beda sehingga kamu tidak hafal dengan rumusnya, kemudian pembagian yang kadang tidak masuk akal menurut kamu, sehingga
kamu merasa bahwa itu sesuatu yang sulit gitu. Iya Bu. Kalau bahasa Inggris kan sulitnya di mana? Bahasanya asing Bu, jadi bahasa kita beda-beda Bu. Oh gitu, karena bahasanya yang tidak sama dengan bahasa kita, sehingga kamu nggak ngerti artinya. Iya Bu. Sudah mencoba untuk mencari di kamus? Sudah Bu. Sudah. Sulit Bu. Tapi buat kamu masih aja tetap bikin kamu nggak ngerti. Iya Bu. Karena memang iya sih, bahasa Inggris itu memang susunan kalimatnya pun tidak sama dengan bahasa Indonesia. Kalau biasanya dibalik. Adakah hal yang membuat kamu tuh bisa bersemangat gitu dalam ketika ada tugas itu? Adakah pelajaran yang ketika ada tugas itu kamu semangat dalam mengerjakannya? Ada Bu. Apa tuh? Biasanya bahasa Indonesia Bu. Bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesia kamu semangat mengerjakan Betul. tugas. Kenapa? Karena saya tahu Bu kalau bahasa Indonesia Bu. Kalau bahasa Indonesia menguasai, memahami ya, sehingga Bang Rahmat merasa bahwa itu sesuatu yang mudah buat Bang Rahmat ya. Menurut Bang Rahmat untuk saat ini Rahmat punya teman nggak yang punya masalah yang sama dengan Rahmat, yang suka nunda tugas, yang suka telat ngumpulin tugas gitu? Ada sih Bu. Ada juga teman satu kelas atau beda kelas? Ada kelas Bu. Beda kelas. Kalau kamu mau perhatikan teman kamu itu karena apa? Kayaknya sama sih Bu. Sama karena terlalu tertarik dengan kegiatan di luar daripada mengerjakan tugas, gitu ya. Terus selain tadi Bang Rafa sampaikan kepada ibu ya bahwa kebiasaan Bang Rahmat ini sejak SD atau baru-baru sekarang aja? Baru sekarang Bu. Baru-baru sekarang. Kalau SD nggak pernah ada tugas yang ditunda. Nggak ada Bu. Kenapa itu? Karena dia masih gampang Bu. Masih gampang. Masih dibimbing mama nggak waktu SD? Enggak Bu. Udah tidak. Sekarang kalau belajar ditemenin mama nggak? Enggak Bu. Enggak juga. Belajar tuh sendiri. Iya Bu. Tapi Bang Rahmat di rumah suka ini nggak meluangkan waktu atau menjadwalkan waktu untuk belajar. Ini waktu sekarang saya belajar. Ada Bu. Kapan itu kamu lakukan? Biasanya jam 8 habis pulang aja Bu. Habis pulang ngaji, kamu meluangkan waktu untuk atau mengagendakan Rahmat untuk belajar. Iya Bu. Apa saja yang dipelajari ketika di rumah? Ya kalau ada PR Bu, sudah semua baru saya belajar. Itu pun kalau kamu nggak kecapean. Iya Bu. Iya. 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 Kalau nggak ada PR berarti nggak belajar. Enggak Bu. Oke. Udah ngalau belajarnya kalau ada PR, terus kalau posisinya senggang atau nggak capek. Sementara Rahmat sering kali menghabiskan waktunya main di luar bareng teman-teman. Ini permasalahannya ya Bang ya, bahwa kamu kurang bisa mengontrol diri kamu ketika berada di rumah, sehingga kamu lalai pada kewajiban kamu dalam mengerjakan tugas, gitu ya Bang ya. Untuk itu kondisi ini membuat Bang Rahmat berada pada lingkaran atau berada pada titik di mana kamu suka banget nunda tugas, suka banget ketinggalan dari teman-temannya gitu. Karena mungkin merasa waktunya masih panjang, seminggu. Berapa lama sih sebenarnya ketika tugas diberikan kamu, tugas rumah yang diberikan oleh Bapak Ibu guru, PR itu dikasih waktu berapa? Sehari sih Bu, paling lama 2 hari Bu. 1 sampai 2 hari gitu. Kalau 1 hari artinya kalau dikasih waktu hari Rabu harus dikumpulkannya hari Kamis harus dikumpulkan, berarti besoknya harus dibawa gitu. Paling lama hari Rabu dikasih tugas, hari Jumat dikumpulkan. 2 tugas ini pun kadang nggak dikumpulkan gitu. Di antara kalau kita ngomongin angka, kalau dalam seminggu itu apakah setiap hari guru kasih PR kamu? Enggak Enggak setiap hari. Dalam seminggu itu biasanya
tugas yang diberikan kepada Bang Rahmat, hitungan jumlah ada berapa? Paling 2 Bu. Dua kalau dari 2 mata pelajaran berarti ada 4 Iya. 4 sampai 5 tugas. Iya. Nah 4 sampai 5 tugas ini sama sekali nggak ada yang dikerjakan. Nggak ada Bu. Nggak ada yang dikerjakan sama sekali, 0 berarti ya. Iya. Nggak ada yang dikerjakan. Terus rencananya Bang Rahmat mau ningkatin ke berapa? 100 dulu. Sampai 100 sampai 0 gitu ya. Akhirnya dari 5 tugas yang tidak dikerjakan ini nanti akan menjadi 0. Oke, itu adalah niat yang baik dan mudah-mudahan Allah mengabulkan keinginan Abang Rahmat, dibantu sama ibu dan niat yang kuat dari Bang Rahmat. Mudah-mudahan apa yang menjadi keinginan Bang Rahmat bisa terwujud, bisa tercapai ya. Tadi dari pembicaraan kita tadi yang menarik bisa ibu ambil satu kesimpulan bahwa Bang Rahmat datang kemari karena merasa malu, karena merasa jengkel, karena merasa kesel gitu, kesel karena dikeluarin dari kelas, jengkel karena bingung dengan diri sendiri yang nggak bisa keluar dari permasalahan ini, kemudian malu sama teman-teman, malu sama bapak ibu guru karena berada di luar kelas sendirian, karena hari ini lupa atau tidak mengumpulkan tugas, gitu. Ini kejadian yang keberapa ini? Pertama kan. Masa iya baru pertama kamu udah disuruh kesini? Pasti lebih dari sekali, ya kan? Iya Bu. Iya, makanya kamu akhirnya dikeluarkan dari kelas. Kan biasanya kalau bapak ibu guru itu akan memberikan hukuman ketika sudah melampaui batas, kan, Bang? Iya. Jadi ketika baru sekali, Mak, besok sampai gitu lagi, gitu kan? Iya. Nah, kemudian lagi yang kedua, kamu nih, gitu kan? Nah begitu yang ketiga, kamu mah gak bener, udah sana, gak usah ikut pelajaran dulu, gitu. Iya, jadi poinnya itu ya Bang ya, bahwa kamu sudah beberapa kali kedapatan tidak mengumpulkan tugas, dan hal yang membuat kamu tidak mengumpulkan tugas itu karena Bang Rahmat merasa satu, waktunya masih panjang, ya. Terus yang kedua, karena terlalu sibuk dengan kegiatan di luar. Dalam hal ini adalah main, ya. Mainnya sama teman-teman, mulai dari main olahraga, main bola, sampai dengan main game bersama. Bahkan ketika di rumah pun kalau sudah pegang handphone jadi malas. Dari apa yang disampaikan Bang Rahmat kemarin, itu bisa mengulang kembali ya apa yang kita bahas kemarin, bahwa Bang Rahmat ini merasa bahwa sudah merasa tidak nyaman dengan keadaan atau dengan kebiasaan-kebiasaan Bang Rahmat, yaitu membuat tugasnya. Mulai dari kebiasaan itu membuat Bang Rahmat jadi nilainya yang kurang, dimarahin orang tua, ya, dimarahin guru, terus apa lagi? Malu juga, ya kan? Nah, karena akibatnya tugas, sehingga Bang Rahmat mengalami hal seperti itu, sehingga ada keinginan yang kuat untuk keluar dari permasalahan ini, gitu. Nah, seperti yang kita sampaikan kemarin, bahwa di sini itu tidak akan bisa berbuat apa-apa kalau Bang Rahmat sendiri tidak punya kemauan yang kuat. Ya, sudah cukup bulat tekadnya, sudah akan sanggup untuk komit atau untuk menepati tujuan ini, sanggup ya. Kita akan melakukan terapi, bisa dibilang terapi berupa mengubah perilaku Bang Rahmat yang suka menjelaskan itu dengan kontrak ya Bang ya. Jadi nanti Ibu akan kita akan buat kontrak bersama gitu ya. Tapi sebelum Ibu ke sana, Ibu akan sampaikan dulu ya bahwa
Apa sih sebenarnya yang melatar belakangi Bang Rahmat itu sebelum kita jauh ya membahas tentang apa yang akan kita lakukan, jadi Ibu akan jelaskan sedikit bahwa menunda tugas itu sebenarnya bukan sebuah permasalahan yang rumit kalau memang kita mau misalnya dari permasalahan Bang Rahmat itu kemarin yang Bang sampaikan itu bahwa kebiasaan menunda tugas Bang Rahmat ini yang itu bisa merasa males dan lebih seneng dengan kegiatan yang lain seperti main sama temen, ya kan? Main sama temen, kemudian pulangnya udah capek, kemudian merasa bahwa waktunya masih panjang, ya. Nah, apa sih sebenarnya menunda tugas itu? Jadi menunda tugas itu bukan berarti tidak menyelesaikan ya Bang ya, diselesaikan, tapi tidak tepat langsung sehingga hasilnya maksimal nggak Bang hasilnya? Nah, maksimal. Salah satunya apa? Pekerjaannya asal-asalan. Nah, bahkan seringnya malah tidak sesuai dengan harapan. Ya. Biasanya ada beberapa orang yang menunda tugas itu karena dia pengen bahwa hasil yang dia katakan sempurna yang lainnya. Tapi kalau Bang Rahmat bukan karena itu, tapi karena dia tidak bisa mengendalikan diri atau tidak bisa lebih tertarik dengan kegiatan yang lain gitu ya, lebih mengutamakan kegiatan yang lain sehingga kelupaan tugasnya kan ya. Kemudian kalau dari ini selain itu kemarin tidak menguasai materi juga gitu ya Bang ya. Kemudian yang paling dominan adalah Bang Rahmat ini tidak bisa mengendalikan diri kalau sudah pegang HP. Betul. Ya. HP di rumah dibatasi nggak waktu untuk penggunaan? Nggak dibatasi. Jadi abang bisa Rahmat bisa menggunakan HP itu semau Rahmat gitu. Oke, ya, jadi kalau dilihat dari penyebab Bang Rahmat tidak mengerjakan tugas tepat waktu, itu dikarenakan Bang Rahmat tidak bisa menulis, kemudian lebih senang dengan gitu ya Bang ya. Jadi kita akan mencoba untuk mengurangi atau menghilangkan kebiasaan. Kemudian dari kemarin yang sampai kepada ini juga bahwa dari 5 tugas yang dikerjakan dari 5 tugas yang ada Bang Rahmat belum mengerjakan 1 ya, selebihnya karena sudah telat tidak diterima bahkan tidak dikerjakan begitu Bang. Silakan Ibu minta Bang Rahmat kerjakan dulu ini. Boleh dibuleti jawaban yang sesuai dengan jawaban Bang Rahmat. Iya bedanya. Sudah. Ya. Nah, nanti Bang akan ada ini sebagai awalan ya Bang ya. Nanti Ibu berharap jawabannya nanti akan berbeda gitu ya. Abang ada di Bang Rahmat ini ada di yang sebelum kita melakukan terapi atau melakukan kegiatan Bang Rahmat ya. Menurut Bang Rahmat, berhasilkah apa yang kita lakukan beberapa hari yang lalu? Alhamdulillah Bu. Berhasil. Iya Bu. Apa yang terus kemudian nanti Bang Rahmat mau bagaimana kedepannya untuk tetap konsisten bahwa Bang Rahmat ini nggak akan berada di kebiasaan yang lama. Gimana strategi Bang Rahmat? Kalau Bang sekolah saya bakal ngerjain tugas lebih awal Bu. Jangan dulu lebih awal. Terus selain itu ada lagi? Nggak ada sih Bu, paling itu aja. Iya Bu. Poinnya itu aja. Bahwa kamu akan mengutamakan tugas kamu dulu ketimbang dengan keinginan pribadi kamu. Iya Bu. Oke. Kalau Ibu boleh menyarankan begini. Jadi sebenarnya kalau kemarin sudah ibu singgung ya, iya Bu. bahwa permasalahan yang Bang Rahmat hadapi
ibu sebagai konselor atau sebagai guru BK tidak bisa menyelesaikan permasalahan Bang Rahmat tanpa ada usaha yang kuat dari Bang Rahmat. Iya, Bu. Tanpa ada kesungguhan dari Bang Rahmat. Nah, karena Bang Rahmat sudah mempunyai kesungguhan, maka konseling kita ini hasil. Iya, Bu. Rahmat pun sudah merasakan itu gitu. Nah, orang tua support juga gitu. Iya, Bu. Ketika nanti Bang Rahmat tidak berhasil, Bang Rahmat berarti nggak boleh pegang gadget selama 3 hari gitu. Iya, Bu. Pernah kebayang nggak ketika kamu nggak bisa pegang gadget? Nah, Bu. Kira-kira apa yang akan kamu rasakan? Kan bosan, Bu. Terus? Bosan. Jadi gimana gitu, Bu? Ada yang hilang dalam hati. Iya, Bu. Padahal nggak apa ya, bukan sesuatu yang tanpa gadget kita bisa hidup nggak sih? Bisa, Bu. Bisa, tapi sudah tergantung gitu ya. Iya, Bu. Kalau nggak ada gadget salah hidup kita ada yang kurang gitu ya. Iya, Bu. Oke. Nah, jadi dengan kegiatan konseling ini ibu berharap sudah terbukti bahwa berhasil dan kamu merasakan betul bahwa Bang Rahmat lebih nyaman, perasaannya lebih tenang. Iya, Bu. Iya, bahkan seolah-olah bebannya itu kayak hilang gitu ya, Pak. Iya, Bu. Iya, Bu. Berangkat sekolah itu tidak ada rasa malu, ya, Iya, Bu. tidak ada rasa gimana ya, kalau ketemu sama guru bahasa Inggris, ketemu sama guru matematika gitu ya, Pak. Iya, Bu. Oke. Jadi penuh rasa, jadi ada rasa percaya diri. Iya, Bu. Ada, Bu. Percaya diri lagi daripada sebelumnya gitu. Itu sih berharap bahwa apa yang Bang Rahmat ini akan kontinu, akan berkesinambungan. Kemarin juga Ibu menyarankan kepada Bang Rahmat untuk bikin jadwal di rumah. Iya, Bu. Selain jadwal sekolah, sudah dibikin? Sudah, Bu. Sudah. Oke, berarti konseling kita hari ini menurut Bang Rahmat berhasil dan Ibu pun melihat buktinya bahwa Bang Rahmat berhasil. Jadi apa yang menjadi kekhawatiran Ibu tidak terjadi. Iya, Bu. Kemudian tugas kita berikutnya, tugas Bang Rahmat berikutnya adalah ke depan untuk konsisten pada kondisi ini. Iya, Bu. Nah, keadaan ini ya. Seperti yang Bang Rahmat tadi sudah sampaikan kepada Ibu, salah satunya apa aja tadi? Komitmen Bang Rahmat akan mengutamakan tugas sekolah. Iya, Bu. Ada lagi? Nggak ada, Bu. Nggak ada. Karena ini jawabannya terbelakang. Ini itu dulu kerjakan dulu. Oke. Sejak ini, Bu. Boleh di samping. Sudah. Oke, terima kasih atas kerjasamanya Bang Rahmat. Ingat bahwa keberhasilan ini bukan keberhasilan itu, Iya, Bu. tapi adalah keberhasilan Bang Rahmat sendiri. Ya. Iya, Bu. Jadi seperti kata kamu tadi, saya nggak akan cerita Bu sama teman-teman, tapi kalau teman-teman cerita sama saya akan sarankan kepada Ibu. Terima kasih. Iya, Bu. Artinya mudah-mudahan akan menjadikan nanti teman-teman yang terbantu dengan keadaan dan keberadaan Ibu di sini. Ya. Saya kira itu aja dari Ibu. Silahkan, karena tadi yang buka Bang Rahmat, berarti yang tutup sesi ini adalah Bang Rahmat. Iya, Bu. Silahkan dipimpin doanya. Oke, Ibu aja kalau gitu ya. Alhamdulillah dari beberapa kali sesi, beberapa kali pertemuan konseling individu kita hari ini berhasil dengan hasil yang memuaskan. Mudah-mudahan ke depan hal-hal baik akan selalu datang ke Bang Rahmat. Iya, Bu. Dan akan membuat kamu menjadi pribadi yang lebih baik dan lebih baik. Amin. Gitu ya. Pertemuan ini kita akhiri dengan ucapan alhamdulillah. Iya, Bu. Dan kita tutupnya berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya. Terima kasih ya Bang Rahmat atas waktunya. Sampai ketemu di lain kesempatan. Ya, Bu. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam.